tidak ada manusia yang sempurna. Begitu juga Marc Marquez. Akhirnya Pecco Bagnaia bisa full senyum lagi dan membuktikan kepada hatersnya. Siapa yang nyangka dia bisa jadi pemimpin klasemen? Sementara sih, tapi tetap aja konsisten. Hai, selamat datang di Pedok Talk. Sebelum kita membahas apa yang terjadi di America's GP tadi dini hari, aku Lucy Wiryono ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin jika ada perkataan dan perbuatan aku yang tidak berkenan buat kalian. Mudah-mudahan kalian nonton ini sedang berkumpul bersama keluarga, nggak ditanya-tanyain kapan kawin, kapan punya pacar, kapan nikah, kapan kaya. Kalau kapan kaya gampang jawabnya ya, pengennya besok. Baiklah, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja mulai mereview apa yang terjadi dini hari tadi di Circuit of the Americas. Drama, chaos, wah pokoknya seru banget deh. Jadi tadi malam itu semua sudah terjadi sejak sighting lap, di mana Fabio Quartararo baru sighting lap udah crash. Semua terlihat di saat baru keluar dari pit lane. Nah, Fabio Quartararo kayak ragu gitu. Aduh, ini pakai ban apa ya? Yang wet atau yang slick aja? Tapi kan nggak bisa ganti ya. Anyway, sudah langsung berkeliling sirkuit untuk melakukan sighting lap. Nah, begitu nyampe ke starting grid, disitulah drama sudah dimulai, guys. Jadi, semua itu sudah memilih ban, ya kan? Nah, tapi begitu selesai sighting lap, mereka berada di starting grid, boleh tuh ganti ban. Nah, ini adalah data yang dimiliki sama Michelin. Pada pakai apa aja. Kebanyakan memang akhirnya memilih untuk mengganti menggunakan ban basah. Karena memang sudah dideklar wet race. Tuh, udah kelihatan memang ini adalah wet race. Tapi ada rider-rider yang tetap menggunakan ban slick. Menurut catatan aku, ada Luca Marini tetap pakai slick. Brad Binder, Enea Bastianini, dan Ai Ogura, mereka ini tetap menggunakan ban slick. Nah, di sini menariknya. Karena sebagian besar memilih menggunakan ban wet. Terus udah dong, mereka udah nggak boleh ganti lagi nih. Nah, tepat di 3 menit sebelum race dimulai, kalian perhatiin posisinya Marc Marquez. Dia tidak duduk di atas motornya, tapi dia berdiri di samping motornya. 3 menit sebelum race dimulai, Marc Marquez tiba-tiba lari, meninggalkan starting grid dan masuk lagi ke boxnya. Ternyata dari interview dengan TNT Sports, Marquez bilang bahwa jadi memang gue tanya ke Marco Rigamonti, kru chiefnya dia, bahwa udah siap belum motor yang menggunakan ban slick. Begitu Marquez diinfokan Marco Rigamonti bahwa motornya sudah siap yang menggunakan ban slick, makanya dia langsung menuju ke boxnya dia untuk ganti motor. Nah, tapi dia juga bilang bahwa gue tahu banget di saat gue akan masuk ke box, pasti banyak banget rider yang akan ngikutin dia. Dan bener, akhirnya startnya juga ditunda. Di situ kita lihat tuh, wah pokoknya chaos banget. Marquez lari, terus Pecco Bagnaia juga ngikutin. Bahkan yang paling kasihan sih, Maverick Viñales yang bersinar tahun lalu di sprint dan juga di main Grand Prix hari Minggu gitu ya. Dia malah ada momen di mana dia, motor aku mana, motor aku mana. Jadi emang se-chaos itu, guys. Nah, di sini nih kontroversinya. Jadi Jack Appleyard sempat wawancara Davide Brivio, bos dari Trackhouse Racing kan. Nah, dia bilang Davide Brivio, ini tuh aneh banget harusnya kalau misalnya memang rider itu udah memilih menggunakan ban wet, ya udah di situ aja. Kecuali kalau emang dia mau ganti, ya udah dia harus startnya tuh dimulai dari pit lane. Rider-rider yang menggunakan ban slick dari awal, karena memang itu adalah pertaruhan mereka harusnya tetap mulainya di starting grid gitu. Tapi ya sangat bisa dipahami Davide Brivio ngomong kayak gitu karena memang Ai Ogura memilih menggunakan ban slick. Jadi dia nggak diuntungkan dong sebetulnya. Padahal harusnya ya pertaruhan mereka itu membawa sedikit keuntungan bagi rider-rider yang sudah memilih slick dari awal. Ada setujunya sama Davide Brivio, tapi kemudian Mike Webb Race Direction menjelaskan bahwa keputusan untuk menunda start dan akhirnya melakukan quick start procedure ini adalah karena melihat kondisi yang tidak kondusif demi alasan keamanan. Karena begitu kejadian itu masih banyak orang di pit lane, di starting grid juga kacau segala macam. Makanya akhirnya diputuskan untuk menunda startnya dan memotong waktu race-nya dari 20 lap menjadi 19 lap.
Begitu start dimulai, Marc Marquez seperti biasa langsung berusaha untuk meninggalkan lawan-lawannya. Sementara Pecco Bagnaia berusaha untuk mengulangi apa yang dia lakukan waktu di sprint hari Sabtu, tapi sayangnya tidak sesukses itu. Jadi Marc Marquez udah bisa ngegap tuh, langsung bisa bikin gap 1,1, 1,2. Sementara itu momentum yang menurut aku ini krusial banget buat Pecco Bagnaia adalah saat dia melakukan overtake kepada Alex Marquez. Nah ini nih baru kelihatan kalau Pecco Bagnaia mulai menemukan rasa front end feel-nya yang memang dia cari selama ini. Karena ada comparison-nya tuh waktu dia lagi sama Alex Marquez. Nah Pecco Bagnaia ini bisa melakukan late breaking yang benar-benar lebih unggul daripada Alex Marquez kemarin di Circuit of the Americas. Kemudian aku mikir nih, wah ini sih ya mereka bertigaan lagi aja. Marc Marquez sudah nyaman banget di depan, udah tinggal kontrol aja kan gitu. Sama seperti yang kemarin aku bahas di sprint, Marc Marquez tuh kalau udah di depan, dia udah punya mindset untuk oke, bikin gap, abis itu gue tinggal ngontrol aja. Itu kan suhu banget ya. Nah tapi memang tidak ada manusia yang sempurna guys. Jadi dia crash di lap ke-9 di turn 4. Dimana posisinya adalah bagian depan motornya. Jadi bagian ban depannya nih kena curb. Nah di curb itu masih ada air jadi masih basah. Makanya akhirnya dia low side dan akhirnya Marc Marquez berusaha untuk bisa melanjutkan balapannya. Tapi karena windshieldnya di depan itu rusak dan juga yang paling parah sih footpack kanan ya. Jadi itu dia ya nggak bisa race dengan enak juga sih dan udah banyak kerusakan juga. Makanya akhirnya dia di lap ke-13 memutuskan untuk retire dan masuk kembali ke boxnya. Ini adalah podium dari America's GP 2025. Pecco Bagnaia berhasil meraih kemenangannya yang pertama di musim ini, sekaligus yang pertama kali di Circuit of the Americas. Pecco Bagnaia juga meraih kemenangan ke-30 kalinya di MotoGP. Mr. Konsisten Alex Marquez ada di P2 dan sekarang Alex Marquez menjadi pemimpin klasemen sementara. Tapi ini adalah hasil terbaiknya Alex Marquez kayaknya sepanjang karir MotoGP-nya dia sih. Di posisi ketiga ada Fabio Di Giannantonio yang seru banget ya liverynya ya. Aku suka deh karena benar-benar terinspirasi dari National Football League. Jadi ini adalah footballnya Amerika ya, olahraga kebanggaan warga sana. Terus dia ini adalah podium yang pertama kalinya sejak menang di Qatar tahun 2023. Dan ini adalah rider-rider yang DNF, ada Marc Marquez, ada Pedro Acosta, ada Fermin Aldeguer, kemudian ada Joan Mir dan Zarco, dan juga Binder yang mengalami technical issue. Nah, ngomong-ngomong ya, Fermin Aldeguer juga kemarin performanya bagus banget, tapi karena memang kemarin itu kondisinya sangat tricky, ya tapi hasil top 5, top 6 yang kayaknya udah di depan mata terpaksa harus hilang sudah. Inilah rider yang masuk ke top 10 America's GP kemarin. Di posisi pertama Pecco Bagnaia, 2 Alex Marquez, 3 Fabio Di Giannantonio, 4 Franco Morbidelli, 5 Jack Miller, 6 Marco Bezzecchi, 7 Enea Bastianini, Luca Marini 8, Ai Ogura 9, dan Fabio Quartararo 10. Ini adalah klasemen sementara setelah Circuit of the Americas kemarin. Alex Marquez menjadi pemimpin klasemen sementara dengan raihan 87 poin. Di bawahnya ada Marc Marquez selisih 1 poin saja dengan 86 poin. Sementara Pecco Bagnaia ada di P3. Sekarang selisih poinnya dengan Marc Marquez hanya 12 poin saja. Pecco poinnya adalah 75. Di P4 ada Franco Morbidelli, 5 Fabio Di Giannantonio, 6 Ai Ogura, 7 Johan Zarco, 8 Marco Bezzecchi, 9 ada Luca Marini, dan 10 ada Jack Miller. Hasil race America's GP tidak menghilangkan fakta bahwa Marc Marquez tetap menjadi kandidat kuat untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. Seperti yang dikatakan juara dunia MotoGP 2020 Joan Mir, hanya Marc Marquez sendiri yang bisa membuat dia tidak jadi juara dunia tahun ini. Tapi bukan berarti kita tidak memperhitungkan seorang Pecco Bagnaia dan Alex Marquez yang sangat konsisten sejauh ini. Marc yang melakukan kesalahan saat race membuktikan bahwa MotoGP adalah sebuah olahraga yang sangat rumit. Banyak kombinasi faktor yang menentukan. Motor yang kompetitif, tim yang solid, skill rider, cuaca, bahkan faktor keberuntungan. Apapun bisa terjadi di MotoGP. Seperti yang pernah dikatakan legenda MotoGP Nicky Hayden, "This is why we lined up every Sunday." Itu sebabnya semua rider siap bertarung di hari Minggu saat race karena apapun bisa terjadi.
seri keempat. Race selanjutnya akan ada di sirkuit Lusail Qatar tanggal 11 sampai 13 April 2025. Prediksinya nanti aja ya. Sekarang kita sudahi dulu. Selamat berkumpul bersama keluarga. Terima kasih banyak kalian sudah nonton Pedok Talk hari ini. Jangan lupa buat di subscribe, buat di like, komen, dan juga share. Kalau belum subscribe, ayo subscribe dan dinyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Oke, jangan lupa Pedok Talk tayang 2 kali dalam seminggu kalau lagi race weekend, oke? Dan kalau kalian pengen jadi members, dapetin bonus konten, pengen dapetin analisa atau spilan ordalnya, ikutan aja jadi membersnya dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Sekali lagi terima kasih banyak, selamat kumpul-kumpul, selamat makan ketupat, selamat Hari Raya Idul Fitri sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi, bye!